Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita doa dulu. Silakan ketua kelas untuk berdoa. Semua siap? Siap. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, doa mulai. Ibu absen terlebih dahulu. Ahmad Anzet. Apa? Aisyah. Arsa. Atala. Syahya. Diki. Silakan buku Cendra sama buku tulisnya dibuka semua. Nanti dicatat ya. Materi hari ini tentang peradaban Islam pada masa modern. Pada abad ke-18, umat Islam mengalami sebuah tantangan yang sangat besar dalam bidang politik dan juga wilayah umat muslim dikuasai oleh negara Eropa pada saat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan itu termasuk dalam teknologi mesin uap, terus berkembang pesat, bertambah lagi perkapalan dan militer. Lalu ke abad ke-20, umat Islam sudah mulai bangkit dan memerdekakan negaranya di penjajah Barat. Pada saat itu, umat Islam mulai sadar dan kelelahan, dan umat Islam mengalami kelemahan dan dorongan atas kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, umat Islam sampai sekarang ada beberapa tokoh yang berperan dalam proses peradaban Islam pada masa modern untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang pertama, tokoh yang pertama namanya Muhammad Ali Kashaf. Ini pemikiran yang bagus. Dia mengirim pelajar dari Eropa untuk belajar di bidang militer, di bidang ekonomi, dan di bidang lainnya, karena untuk meningkatkan perekonomian di wilayah tersebut. Lalu tokoh yang kedua, Rifa'ah. Baidawi Al-Rahtawi. Beliau merupakan seorang tokoh penerjemah bahasa
Dia juga penerjemahan buku yang dari Prancis. Pemikiran dari tokoh Rifa'ah ini yang pertama adalah bidang pendidikan, yang kedua ekonomi, yang ketiga bidang kesejahteraan, dan yang keempat bidang pemerintahan. Yang ketiga, Jamaluddin Afghani. Dia pada saat usia yang muda, dia sudah mempelajari ilmu pengetahuan, ilmu tentang agama, ilmu tentang filsafat, ilmu tentang kedokteran, ilmu tentang astronomi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dia punya pemikiran di dalam penyebab kemunduran Islam pada masa itu. Terus yang kedua, dia menggagas ide-ide pra-Islamisme. Dan yang ketiga, dia memiliki pemikiran antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Jadi dia tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh pendidikan. Semua disamaratakan. Dan berusaha mengubah sistem pemerintahan menjadi demokrasi. Tokoh selanjutnya yang keempat, Muhammad Abduh. Dia juga memiliki pokok pikiran yang sangat bagus sekali dalam bidang pendidikan, dalam bidang istihad. Terus yang selanjutnya, dia juga memiliki kekuasaan harus dibatasi oleh konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. Yang kelima, Rashid Rida. Dia juga memiliki pokok pemikiran yang sangat bagus. Yang pertama, kemunduran umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Karena umat Islam yang berpaling dari ajaran agama Islam, karena umat Islam dalam mengejar ketertinggalan dari bangsa Eropa dengan satu syarat, yaitu harus kembali ke ajaran Islam sebenarnya yang diajarkan Rasulullah. Pemikiran yang kedua dari Muhammad Abduh adalah penyebab lain kemunduran umat Islam adalah merebaknya paham fatalisme di dunia Islam. Dia juga memiliki pikiran dalam ilmu pengetahuan modern. Dia juga pemikirannya tentang hukum-hukum fikih. Terus dia juga ingin memajukan umat Islam supaya bisa tersebar luas di negara-negara lain. Dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Kalau tidak ada, Ibu mau tanya sama kalian dari materi tadi tentang peradaban Islam pada masa modern. Naila, pada abad ke-20, jelaskan sejarah Islam pada masa itu. Tentang wilayah Islam yang dikuasai oleh negara Eropa karena mereka mengalami kemajuan di bidang pengetahuan dan ekonomi. Kasih tepuk tangan buat Naila. Selanjutnya, tadi kan abad ke-20. Terus juga ada juga kan abad ke-18. Kita jelaskan bahasa pada sejarah masa abad ke-18. Islam mengalami masa kebangkitan dan kemerdekaan kemudian menjadi barat. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan buat Tarsa.
ada soal pertanyaan. Dia tadi kan baru sampai 5, sebenarnya ada 9 tokohnya. Nanti kita lanjut di depan. Sekarang ibu mau kasih soal dari materi yang udah disampaikan tadi. Silahkan ditulis dan dikerjakan, nanti kita koreksi bareng-bareng. Sudah, silahkan ditulis, nanti kita koreksi bareng-bareng. Ibu kira sudah cukup? Sudah pada paham? Gak ada yang nanya? Semoga yang sudah ibu sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kalian. Terus dipelajari tentang sejarah peradaban Islam pada masa modern sampai sekarang. Ibu kira cukup untuk hari ini. Silakan ketua kelas untuk memberi doa. Semua siap. Siap. Kita memasuki pelajaran pada hari ini. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.